Hai, kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang tragedi Jembatan Bacem Bengawan Solo. Pernah suatu hari, 20 mayat lebih menumpuk di permukaan sungai karena debit airnya dangkal. Sebagian warga Solo dan sekitarnya mungkin tidak asing lagi saat mendengar nama jembatan tersebut. Jembatan yang terletak di dekat perbatasan Solo dan Sukoharjo. Jembatan Bacem sendiri merupakan salah satu sisa-sisa keberhasilan Raja Keraton Kasunanan, Raja Pakubuwono ke-10, yang dianggap merupakan zaman kejayaan yang dirasakan oleh masyarakat saat itu. Beragam pembangunan infrastruktur dilaksanakan saat itu, dan dalam pembuatannya banyak meninggalkan jejak tilas bertuliskan PBX. Di kolong jembatan tertinggal sebuah tugu monumen sebagai penanda bahwa jembatan tersebut merupakan prakarya sang raja. Namun jembatan Bacem pada zaman ini sudah tua dan digantikan dengan jembatan yang lebih sesuai. Ada kisah tentang pemerintahan yang sempat akan melakukan penghancuran terhadap jembatan tersebut secara keseluruhan, termasuk tugu monumen petilasan dari Pakubuwono ke-10 yang berada di tepi sungai. Namun akibat pengaruh mistis yang menjaga tugu tersebut, akhirnya tugu dan sebagian pondasi tidak dihancurkan, dan pembangunan jembatan baru pun bergeser beberapa meter dari jembatan sebelumnya, dan resmi berdiri pada tahun 2000. Mengenai gangguan mistis yang dialami saat pembangunan, dan sering diceritakan oleh beberapa warga, dipercaya disebabkan oleh tragedi yang terjadi pada tahun 1965 silam. Tragedi 1965 sampai 1966. Jembatan Bacem ini dianggap sebagai saksi bisu tentang tragedi kelam yang terjadi di tahun itu. Pada saat itu, sebagian wilayah Solo dan sekitarnya masuk dalam zona merah terduga basis pendukung PKI. Tempat ini dikenal sebagai tempat jagal para tahanan terduga anggota PKI atau organisasi yang berafiliasi dengan partai tersebut. Beberapa penyintas yang berhasil selamat, Barjo dan Dwijo. Dari kejadian itu menceritakan tentang kisah ini juga diceritakan dalam sebuah dokumenter berjudul Jembatan Bacem. Saat itu tahanan-tahanan terduga PKI dibawa menggunakan truk ke Jembatan Bacem. Ia menggambarkan suasana tahanan yang akan menjemput ajal saat itu. Ada yang tak henti-hentinya berdoa, dan ada yang terus merintih kesakitan tertindih papan dan orang di atasnya. Suara-suara itu benar-benar terdengar mengerikan. Barjo melihat semua tahanan diturunkan dan disandarkan pada besi jembatan, termasuk dirinya. Mereka dieksekusi satu persatu dengan senapan. Barjo yang saat itu tidak ingin menyerah dan memukulkan bagian belakang kepalanya pada papan sampai berulang kali hingga berhasil jatuh ke sungai di bawah jembatan itu. Ia selamat dari eksekusi, namun ditangkap lagi kemudian hari dan dikirim ke Nusa Kambangan dan Pulau Buru selama 13 tahun. Lain dengan Wijo, ia juga melihat kejadian serupa, di mana tahanan diikat tangan dan lehernya kemudian ditembak dan didorong jatuh ke sungai. Namun Dwijo diselamatkan oleh saudaranya, seorang anggota resimen. Namun Dwijo diselamatkan oleh saudaranya, seorang anggota resimen Komando Angkatan Darat. Kala itu pembantaian terjadi berbulan-bulan, hingga warga sekitar memilih berdiam diri di rumah. Saat itu memang diberlakukan jam malam. Warga sekitar hanya bisa menahan kengerian dari dalam rumah mereka setiap mendengar suara letusan-letusan tembakan tiap malam hari. Setiap hari warga mendapati jasad-jasad yang bergelimpangan di Jembatan Bacem. Warga yang ketakutan dengan tumpukan-tumpukan mayat itu bergotong royong mendorong jenazah ke tengah sungai agar jasad-jasad itu terbawa aliran sungai Bengawan Solo hingga ke hilir. Lagi pula aparat memang meminta warga untuk menghanyutkan jasad-jasad tersebut agar tidak menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Saat itu Bengawan Solo memiliki fungsi sebagai tempat pembuangan mayat, hingga warga mengalihkan aktivitas buang hajat mereka ke selokan sawah
karena tak sanggup melihat kondisi sungai yang dipenuhi mayat. Bahkan saat debit airnya sedang surut, warga pernah menemukan 20 mayat lebih yang menumpuk di sana. Saat itu sempat dikatakan bahwa Sungai Bengawan Solo pernah menjadi merah karena jasad orang-orang yang jumlahnya tidak terhitung ini. Bahkan beberapa petani yang tinggal di jalur Sungai Bengawan Solo sering mendapati mayat-mayat yang terapung di tepi. Selain kisah tentang kengerian tragedi ini, ada kisah miris juga tentang fitnah oleh beberapa pihak yang menuduh orang awam sebagai anggota PKI. Salah satunya yang bertahan hidup adalah Jasmono. Ia difitnah oleh seorang perangkat desa hingga akhirnya mengalami siksaan fisik dan mendekam di penjara Nusa Kambangan dan Pulau Buru. Mitos gaib Jembatan Bacem. Berbagai kisah-kisah tak masuk akal terdengar pasca tragedi tersebut, terutama ketika informasi sudah dapat bergerak dengan cepat. Beberapa cerita dikisahkan oleh mereka yang melalui Jembatan Bacem pada saat malam hari dalam keadaan tengah sepi. Tak jarang, pengendara motor mencium bau amis dan bau anyir di jembatan tersebut. Bahkan pernah ada yang berpapasan dengan sosok manusia dengan tubuh berdarah-darah. Kemudian, pengemudi roda 4 pun tak luput. Beberapa pengemudi roda 4 pun tak luput dari gangguan serupa. Bahkan ada yang mengaku pernah melihat sosok pria tanpa kepala di sana. Bagi beberapa orang yang mengaku mengerti tentang hal gaib, Sungai Bengawan Solo di bawah Jembatan Bacem dianggap alun-alun oleh sosok tak kasat mata yang menghuni Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya. Terlepas dari latar tragedi 1965 tersebut, pernah diceritakan juga tentang keberadaan sosok nenek yang penuh darah muncul di tengah malam. Jika beruntung, mungkin sosok nenek itu akan ikut membonceng di motor atau kendaraan Anda hingga memasuki kota Sukoharjo. Konon nenek tersebut merupakan korban kecelakaan sebuah truk kontainer besar. Sang sopir yang tengah mengantuk mengendarai truk kontainernya melewati Jembatan Bacem. Saat itu samar-samar ia melihat seorang nenek yang berada di jembatan itu. Sampai saat sedang memasuki kota Sukoharjo, truk itu diteriaki dan diberhentikan oleh warga. Kericuhan saat itu terjadi saat sopir hampir diamuk massa, karena ternyata ia menabrak seorang nenek sejak berada di Jembatan Bacem dan jasadnya terseret hingga begitu jauh. Namun saat ini Jembatan Bacem sudah cukup ramai dan tidak lagi ditemukan kejadian serupa. Walau begitu, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sana masih sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Biarlah kisah ini menjadi informasi untuk kita dan semoga kita bisa memahami dengan bijak.